berkuasa di bumi dan di surga. Dan di setiap umat kepunyaan-Mu, Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan pagi hari ini. Bentar kami sama-sama menikmati kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan suara hati-Mu, urapi kami semua, biarlah segenap kehidupan kami terpusat kepada firman Tuhan pagi hari ini. Segala bentuk pekerjaan setan, pekerjaan iblis yang keberadaan kami dan firman Tuhan, biar kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya semuanya dalam nama Yesus. Di tengah-tengah kami melewati firman-Mu dalam nama Yesus. Kami siap buka hati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mengucap syukur kalau saya boleh ada pagi hari ini bergabung dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di Kingdom Family. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, setiap kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya mau memberikan perenungan karena ayat ini akhir-akhir ini sangat menguatkan saya secara pribadi. Ketika saya membaca firman ini, ayat ini benar saya dikuatkan dan saya percaya Roh Kuduslah yang membuat itu semua dalam hidup saya. Mari kita buka di dalam Mazmur 56 ayat 3. Nanti dengan kasih host kita Ibu Anita boleh untuk membacakan firman Tuhan di Mazmur 56 ayat 3. Shalom. Atau Bapak Calvin Sinain boleh bantu saya membawa baca di dalam Mazmur 56 ayat 3. Mazmur 56 ayat 3. Bentar ya. Baik. Puji Tuhan. Ya. Seteruku itu ya. Yang ayat 4 berarti kalau di Alkitab. Kalau di handphone 3 ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Haleluya. Amin. Saya ulangi, Mazmur 56 ayat 3 atau 4, di sini dikatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang baik. Saya percaya banyak pergumulan, atau saya tidak tahu permasalahan saudara, pergumulan saudara, tapi kita percaya. Kita sebagai manusia, pasti pernah merasakan takut. Pasti ada. Karena kita manusia pasti pernah merasakan takut. Saya percaya. Ada di sini yang tidak pernah merasa takut? Haleluya. Secara manusia pasti kita pernah merasa takut. Tapi di sini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa ketika kita takut, itulah saatnya iblis mengobrak-abrik iman kita. Ketika kita takut, kita kehilangan arah. Ketika kita takut, kita tidak bisa melihat jalan keluar. Tapi di sini Daud mengatakan, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, raja, bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, raja, Saul raja, dan Daud itu dikejar-kejar oleh seorang raja, orang yang besar. Dia dikejar-kejar sampai seluruh negeri, dan bahkan dia sampai ke negeri Filistin, ke Gad. Saat itu, tapi dia memilih untuk percaya. Saat aku takut, aku percaya. Aku memilih Tuhan Yesus Kristus untuk percaya. Haleluya. Begitu pula dengan saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan saya percaya, ketika kita takut, saya memilih untuk percaya. Kenapa kita harus memilih untuk percaya, Bapak Ibu? Karena saya mau membawa renungan ini,
Saya percaya karena ketika kita takut, ketika kita percaya, ketika kita memilih percaya, kita mengimani bahwa Tuhanlah semuanya, Tuhanlah jalan keluar dan Dia memiliki janji. Ketika kita takut, ada janji firman Tuhan. Ketika kita takut, Tuhan menyatakannya, Tuhan memberikan kekuatannya lewat janji-janjinya dalam firman Tuhan. Yang pertama saya mau katakan, ketika kita takut, kita harus percaya. Dan ketika kita percaya, yang pertama ada janji pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika saudara takut, ketika saya takut, saya percaya ada janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah janji pemeliharaan Tuhan. Kita mau buka lagi di Mazmur 55 ayat 22. Mazmur 55 ayat 22. Yang sudah dapat katakan amin, atau 23 ya. Kalau di Alkitab buku mungkin. Mazmur 55 ayat 22. Ayat 2. Saya bacakan. Serahkanlah Ya. khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Firman inilah yang menguatkan saya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya ada pergumulan yang luar biasa, yang secara nalar itu tidak akan mungkin saya kerjakan. Tapi saya memilih percaya karena saya percaya apa Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bahwa tidak akan dibiarkan, tidak selamanya orang benar itu dibiarkan Tuhan goyah Bapak Ibu Saudara. Karena itu apa? Serahkan khawatirmu, serahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan dan pilihlah percaya kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, tidak selamanya orang benar dibiarkannya goyah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Langkah yang pertama ketika kita mau menerima janji Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan dalam firman ini, itu serahkan kekhawatiran kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sering kita ya ibarat saya ini punya masalah, ini masalah saya. Kita selalu bilang, Tuhan, aku menyerahkan semua bebanku ini ke dalam tangan-Mu. Saya kasih ini kepada Tuhan, beban ini. Tapi apa yang terjadi? Beban ini tetap saya pegang, Bapak Ibu. Beban ini tetap kita pegang, tetap kita pikirkan terus. Akhirnya apa? Apakah beban ini akan lepas dari kita? Tidak, karena kita masih pegang. Meskipun mulut kita ini berkata, Tuhan aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Serahkan ketakutanku, serahkan masalahku, serahkan kekhawatiranku Tuhan. Aku serahkan semua pergumulanku ke dalam tangan-Mu. Tapi apa yang terjadi? Pada saat siang kita masih pikirkan. Saat mau tidur kita pikirkan lagi. Apakah beban ini lepas? Tidak. Beban itu tetap ada di tangan kita. Bukan berpindah ke tangan Tuhan. Tapi beban ini tetap ada dalam kita. Jadi karena itu tuh. Saya belajar. Di satu titik saya benar-benar. Ya udahlah Tuhan. Suka-sukamu aja Tuhan. Aku serahin semua. Saya belajar untuk tidak memikirkan itu. Karena saya percaya saat itu. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang akan pegang kendali dalam hidup saya. Tuhanlah yang akan menyelesaikan. Tuhanlah yang akan memelihara. Tuhanlah yang akan menyelesaikan setiap pergumulan saya. Ketika pergumulan semua itu saya serahkan. Satu demi satu Tuhan nyatakan. Satu demi satu Tuhan nyatakan kebaikannya. Dan saya apa? Saya merasa diberkati oleh firman yang selanjutnya. Tidak dibiarkannya orang benar itu goyah. Karena apa? Tuhan memelihara kita. Ketika saya sudah tidak sanggup lagi membawa beban ini, saya serahkan, benar-benar saya tidak mau pikirkan, dan saya percaya tangan Tuhanlah pada saat itulah yang memberikan saya kekuatan. Tangan Tuhanlah yang menopang saya sehingga saya kuat sampai pada hari ini. Saya tidak memikirkan masalah itu karena saya percaya apa? Saya percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikannya, bahwa Tuhanlah yang akan melihara hidup saya, bahwa Tuhanlah yang pegang kendali dalam hidup saya, bahwa saya percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya selalu merasakan
Meskipun hal itu tidak bisa saya lakukan di dalam secara nalar saya, secara manusia, tapi Tuhanlah yang menyediakan, tapi Tuhanlah yang mengerjakan setiap pergumulan itu, dan saya dimampukan sampai hari ini. Karena saya percaya orang tidak selamanya orang benar dibiarkannya goyah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibarat ujian. Ya, ibarat ujian itu ada waktunya, ada time limitnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah. Ketika saya sudah jatuh, sudah, aduh Tuhan, nggak kuat lagi aku nih Tuhan, nggak kuat lagi sudah menanggung beban ini Tuhan. Tapi tangan Tuhanlah yang menopang. Dialah yang memberikan kekuatan untuk saudara dan saya. Saya percaya kesaksian seperti ini sudah sering saudara juga rasakan. Bahwa tangan Tuhanlah yang menopang. Bahwa ketika kita sudah hampir tidak kuat lagi. Tapi dikatakan firman Tuhan, tidak selamanya orang benar dibiarkannya goyah. Karena itulah Tuhan memelihara saudara dan saya. Inilah janji Tuhan yang pertama. Ketika kita takut dan kita memilih percaya, yang pertama ada janji pemeliharaan Tuhan buat saudara dan buat saya. Buat orang-orang benar, buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang pertama adalah janji pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan akan memelihara kita dan tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah, yaitu ada kekuatan Tuhan yang menopang saudara dan saya. Yang kedua, waktu kita percaya, yang kedua adalah janji kemenangan. Janji kemenangan yang sudah Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan. Nanti dengan kasih boleh Bapak Beni Pomantau baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Atau Bapak Calvin Sinain boleh dengan kasih baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Satu Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang Pencobaan. kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sini sudah dibilang ada janji kemenangan dalam firman ini Tuhan. Janji kemenangan bahwa Tuhan akan berikan jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Haleluya. Kita tahu bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Pencobaan itu datang dari iblis. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan saudara dan saya. Kita sering mendengar firman ini ya Bapak Ibu. Tapi saya sungguh sangat dikuatkan ketika saya takut, saya percaya, saya melihat firman ini, saya percaya bahwa pencobaan ini adalah hal yang biasa Tuhan. Dan aku percaya Tuhan Yesus bahwa ini tidak melebihi batas kekuatanku. Dan aku percaya Tuhan Yesus bahwa apa? Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Tuhan adalah Allah yang setia Bapak Ibu. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Yang selalu setia menemani kita dalam suka duka, dalam saat terendah sekalipun, dalam hal yang sangat buruk sekalipun Tuhan ada. Dia adalah Allah yang setia. Dan karena Dia Allah yang setia itulah, maka Dia tidak akan mengizinkan iblis mencobai kita melebihi batas kekuatan kemampuan kita. Karena Dia sudah tahu takaran kita. Ada janji Tuhan, ada janji kemenangan Tuhan, bahwa apa? Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Ketika kita memilih percaya, mata kita terbuka kepada Tuhan, hati kita tertuju kepada Tuhan, mata kita selalu memandang Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan jalan keluarnya. Dan dalam jalan keluar itu ada kemenangan bagi saudara dan saya. Sehingga kita dapat menanggung, kita dapat melalui setiap pencobaan-pencobaan itu, setiap masalah-masalah saudara. Saya tidak tahu apa masalah saudara saat ini.
apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah keluarga, apakah masalah dengan anak-anak, atau masalah dengan orang tua saudara, saya tidak tahu masalah itu. Tapi yang saya percaya, ketika saya memilih percaya, ketika kita memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia menyiapkan jalan keluar. Dan ketika jalan keluar itu kita melihat ada kemenangan. Karena apa? Kita dapat keluar dari setiap pencobaan itu. Kita dapat keluar dari setiap apa yang iblis intimidasi dalam pikiran kita. Kita dapat keluar dan kita boleh menjadi pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena kita percaya kita punya Allah yang setia, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah memberikan jalan keluar, dan itu adalah janji kemenangan buat saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Luar biasa firman ini sungguh sangat menguatkan saya ketika saya sedang di dalam pencobaan. Saya selalu memikirkan firman ini. Pencobaan ini adalah pencobaan biasa, dan aku percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang setia, dan aku percaya ketika aku setia, aku percaya kepadamu, aku memilih percaya kepadamu, aku menyerahkan setiap masalahku kepada Engkau. Engkau yang akan membukakan jalan bagiku. Engkau yang akan membuka setiap permasalahanku. Engkau yang akan menyelesaikan setiap pergumulanku. Engkau yang akan menyelesaikan setiap sakit penyakitku. Puji nama Tuhan. Sehingga kita dapat kuat untuk menanggung setiap perkara dalam hidup kita semua. Puji nama Tuhan. Yang kedua adalah janji kemenangan. Yang pertama, sekali lagi saya mau ingatkan, janji pemeliharaan Tuhan, bahwa tidak selamanya orang benar dibiarkan Tuhan goyah, karena Tuhan selalu menopang kita, Dia selalu memelihara kita, Dia selalu memegang kendali dalam hidup kita. Yang kedua, ada janji kemenangan dalam firman Tuhan. Ketika kita tertuju kepada Tuhan, hati kita terpaut kepada Tuhan, kita melihat Tuhan senantiasa, tidak melihat kepada masalah kita, ada jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan. Dan karena jalan keluar itu ada, maka kita akan meraih kemenangan di dalam Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, janji selanjutnya. Firman ini juga sering sekali kita dengar, tapi sungguh menguatkan saya kembali di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sudah sering pasti kita dengar ini ya. Bahkan di dalam pujian juga sering kita dengar. Saya akan bacakan. Janji Tuhan yang ketiga adalah janji perlindungan, karena kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Di dalam Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Saya akan bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Tuhan. Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Katakan amin untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman ini sekali lagi sangat menguatkan saya ketika saya dalam pergumulan, karena saya percaya di sini ada perlindungan Tuhan. Karena ada apa? Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang menjadi penghibur. Gada dan tongkat Tuhan, ketika Daud menggembalakan kambing dombanya, dia selalu membawa gada dan tongkat. Gada dan tongkat ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Ketika masalah itu boleh ada, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, apakah masalah itu sudah selesai? Tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Masalah itu tetap ada, masih ada. Tapi dalam Mazmur 23 ayat 4 ini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun masalah itu tetap masih ada, sekalipun penyakit itu masih ada, aku ini tidak takut. Saya tidak takut karena saya memilih Tuhan. Saya memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan yang maha besar, sebagai Tuhan yang dahsyat, sebagai Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup memberikan jalan keluar buat saya. Dan karena saya percaya ada perlindungan Tuhan, seperti dikatakan dalam firman ini, gadamu dan tongkatmu lah Tuhan yang menjadi penghibur aku. Puji Tuhan, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Masalah itu boleh ada, tapi damai sejahtera ketika kita memandang Tuhan. Perlindungan Tuhan ada untuk saudara dan saya. Meskipun kita dalam kesulitan, tapi tangan Tuhan tetap ada memegang tangan saudara dan saya. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan yang menjadi perlindungan buat saudara dan saya tetap ada. Tangannya yang
tangan kanannya yang dikatakan dalam firman Tuhan, yang membawa kemenangan itu ada selalu memegang tangan kita. Meskipun kita ada di dalam lembah, Tuhan tetap pegang kita. Yuk, anakku, aku ada berserta dengan engkau. Yuk, ayo, kamu ada. Aku ada buat kamu. Jangan takut, aku ini ada bersama kamu. Maka dikatakan, Daud katakan, aku tidak takut. Karena saya tahu ada Tuhan berserta. Begitu pula saya. Saya tidak takut Tuhan dengan masalah ini. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikannya, bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan, bahwa Tuhan yang akan membebaskan, bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan setiap perkara, pergumulan, beban, masalah hidup apapun itu, pergumulan saudara, bahwa Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Itulah perlindungan Tuhan yang luar biasa. Janji-janji firman Tuhan ini ya dan amin. Karena itu sebagai penutup saya mau katakan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tidak seperti, tapi seperti ada tertulis 1 Korintus 2 ayat 9, ini juga sering kita dengar ya, tapi ini sungguh sangat menguatkan saya dan saya percaya ini juga menguatkan saudara dan saya. Tetapi seperti ada tertulis 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, apa yang tidak pernah timbul dari hati kita, semua itu disediakan oleh Allah kita yang luar biasa bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan menyediakan surprise ketika kita percaya. Tuhan menyediakan hal yang luar biasa di depan sana ketika kita percaya kepada Tuhan. Ada hal yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan untuk saudara dan saya. Mari pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pilihlah untuk percaya kepada Tuhan. Apapun itu. Masalah dengan anak, masalah dengan keluarga, masalah dengan orang tua, sakit, penyakit, tetaplah memandang Tuhan. Dengan iman, katakan seperti Daud katakan, waktu aku takut, aku memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin buat firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu ini Tuhan, yang akan selalu menguatkan kami ya Tuhan. Karena kami percaya kami mempunyai Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang sanggup memenuhi apa yang kami butuhkan. Yang sanggup menyembuhkan ketika kami sakit. Yang sanggup melepaskan kami dalam setiap pergumulan kami. Yang sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap pencobaan-pencobaan yang iblis berikan untuk kami. Kami percaya janji firman-Mu ini Tuhan. Oh yang pertama Tuhan, janji firman-Mu katakan dalam firman-Mu ini Tuhan, ada pemeliharaan yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Bahwa tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah Tuhan. Bahwa tetap ada kendali, Engkaulah yang memegang kendali dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang memelihara kami, pertolongan penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Engkau yang selalu menopang kami ya Tuhan. Yang kedua kami belajar lagi Tuhan pada hari ini ya Tuhan, bahwa ada janji kemenangan ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, dan Engkau tidak akan membiarkan kami ya Tuhan, pencobaan itu melebihi kekuatan kami. Karena kami percaya ketika kami memilih percaya, Engkau menyediakan jalan keluar itu sehingga kami sanggup menang Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, kami percaya Tuhan janji firman-Mu, bahwa dalam janji firman-Mu Tuhan ada perlindungan dari Engkau. Seperti dikatakan dalam firman-Mu, gadamu dan tongkat-Mu lah Tuhan yang memberikan penghiburan, yang memberikan perlindungan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti firman-Mu juga katakan Tuhan, kami percaya ada surprise yang luar biasa di depan sana ketika kami memilih percaya. Karena apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar Tuhan,
apa yang tidak pernah timbul dari hati kami Tuhan, semua sudah Kau sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami percaya setiap janji firman-Mu ini Tuhan, biarlah termeterai dalam setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami memilih percaya pagi hari ini Tuhan, apapun pergumulan kami tetap percaya bahwa Engkau beserta kami Tuhan, bahwa Engkaulah yang menjadi gada dan tongkat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami diberkati oleh setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar segala kemuliaan, hormat, segala pujian, syukur semua Tuhan hanya bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada dan Engkau bertahta ada di tengah-tengah kami ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan benih firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia karena Engkau yang akan mengerjakannya dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita yang percaya dan kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan.